saya baru saja tiba di Desa Ketoyan yang disebut menjadi lokasi KKN Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga disebut oleh Roy Suryo CS sebagai desa fiktif. Pak, karena saya konfirmasi Pak, ini rumah yang dipakai oleh Pak Jokowi pada saat KKN. Betul. Ini adalah kamar yang dulu digunakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada saat melakukan KKN di Desa Ketoyan. Oke, di sini dulu adalah tempat tidur yang digunakan oleh Pak Jokowi dan Pak Ecot ya Pak? Ecot dari Jember. Ya. Jember, oke. Bu Huri pernah bertemu dengan orang bernama Joko Widodo dan mengantarkannya beli gitar di tahun 1985, betul Pak? Ya kalau ngantar betul. Waktu Pak Jokowi jadi presiden, terus saya curiga, jangan-jangan ini Pak Jokowi yang KKN di sini. Terkait dengan skripsi itu, kan sering di talk show atau dimanapun ketika Mas Roy Suryo itu berdebat, itu selalu dibilang dulu ijazah, sekarang bergeser skripsi, bergeser lagi KKN. Padahal itu satu kesatuan, sebuah proses holistik dari proses akademik. Kebebasan pers dan mempersempit ruang demokrasi. Saudara, tudingan ijazah palsu Jokowi terus menuai polemik khususnya ketika polisi melanjutkan tahap penyidikan. Dan salah satu pihak yang kemudian diperiksa adalah sejumlah podcaster. Saya akan bertemu dengan salah satu podcaster ternama yang juga merupakan Ketua KPK periode 2011-2015, Bung Abraham. Selamat Bung Abraham, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Bu Givo, semangat? Alhamdulillah, baik. Tetap semangat memberitakan sesuatu kan? Betul. Bukan karena saya dipanggil jadi kendor kan? Oke, dan kebetulan juga itu yang membuat saya hadir di sini, Bung Abraham. Sebelum kita membahas soal apa yang kemudian diperiksa oleh polisi, saya ingin tahu dulu, sebenarnya podcast Anda ini sudah berdiri tahun berapa dan tujuannya apa? Sudah hampir 3 tahun. Tujuan pertama saya ingin mengedukasi orang, mencerahkan, memberi informasi dalam bentuk berita yang benar dan akurat, yang bisa menuntun masyarakat untuk paham tentang hak dan kewajibannya. Oke, dan ini adalah ruangan yang kemudian selama 3 tahun dipakai, Bung Abraham. Boleh saya lihat ke dalam? Silahkan masuk. Siap, saya akan coba ajak pemilik dari podcast Abraham Samad Speak Up untuk kemudian menunjukkan ini lokasi podcastnya ya, Bung Abraham. Ini memang nampaknya cukup ini ya Bang ya, profesional ya dalam tahap penggarapannya ya. Saya ingin coba ke sana Bung Abraham. Ini menarik karena Bung Roy Suryo, Bung Rismon Sianipar dan Dr. Tifa pernah diwawancarai di sini. Ibu Kurnia, Risor Bardila. Jadi ada 5 orang yang pernah saya wawancara. Ada 5 orang yang dalam tanda kutip pihak terlapor. Boleh saya tahu apa yang kemudian membuat Anda tertarik mungkin untuk berbincang dengan kelima terlapor tersebut? Saya melihat di semua media, ya, ini menjadi isu yang diangkat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi tentang benar tidaknya isu ini. Oleh karena itu, saya mencoba mengundang narasumber ini untuk menggali lebih dalam tentang berita-berita tentang ijazah Pak Jokowi. Dan saya rasa hampir semua media melakukan itu menurut saya. Karena menurut Anda ijazah Jokowi ini memang sangat menuai polemik, Bung Abraham. Saya menganggap sesuatu yang harus diketahui publik. Terlepas dia nanti asli atau palsu, yang jelas ini harus diketahui oleh publik. Artinya kepentingan Anda adalah untuk kemudian memberikan pencerahan, bukan kemudian menyimpulkan asli atau palsu. Itu urusan belakangan. Urusan belakang, itu urusan pengadilan. Saya ingin ke poin yang kemudian begitu menarik perhatian publik, Bung Abraham, ketika Anda menyebutkan bahwa ada upaya kriminalisasi, pembungkaman, termasuk juga upaya mempersempit ruang demokrasi. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Karena begini, kelihatannya saya dimasukkan di dalam kelompok 12, yaitu terlapor. Kan? Beda kalau misalnya saya cuma dijadikan saksi, mungkin saya tidak akan menduga seperti itu. Tapi ketika dia memasukkan saya sebagai kelompok yang dilaporkan, maka saya menduga ini ada upaya-upaya untuk mengkriminalisasi. Kriminalisasinya itu dalam bentuk ingin membungkam kebebasan orang berpendapat, berserikat, dan sekaligus yang paling berbahaya menurut saya, ini mempersempit ruang demokrasi. Ini ancaman
Kan saya dipanggil sebagai saksi. Harusnya saksi itu adalah orang-orang yang melihat, mengalami atau mendengar. Saya ditanya tentang peristiwa locus tempus delicti tanggal 22 Januari. Saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu dan saya berdebat. Jadi ini kesempatan saya sampaikan kepada publik. Jam 8 Pak, jam 11 sampai jam 8 malam. Sebenarnya itu waktu orang bilang ini ada apa nih? Nggak ada apa-apa di situ. Tidak ada apa. Kenapa sampai lama? Karena kita berdebat terus, menanyakan kepada penyidik apa yang terjadi. Dan tahu nggak? Penyidik baru sampaikan di akhir pemeriksaan bahwa ternyata locus tempus delicti yang ditanya yang ada di dalam surat panggilan tanggal 22 Januari itu adalah rapat di tempat Egy Sujana untuk persiapan ke Solo. Oke. Saya sama sekali nggak tahu. Sama sekali tidak tahu dan sama sekali tidak terlibat. Tidak terlibat. Oke. Dan saya nggak pernah menyiarkan di podcast saya peristiwa itu. Oke. Oleh karena itu saya keberatan. Oleh karena itulah saya mengkategorikan ini mengada-ada. Kalau mengada-ada ini saya boleh katakan ini dugaan mengkriminalisasi terhadap saya. Oke. Apakah penyidik juga menanyakan sejumlah hal, mungkin misalnya adalah ketika Anda berbincang dengan trio RRT, mungkin dengan terlapor lainnya, ini juga ditanyakan? Oke, saya juga diperlihatkan video tentang wawancara saya dengan Roy Suryo. Tapi kan wawancara itu berlangsung kalau saya nggak salah itu Maret atau April, kan jauh banget tuh dari peristiwa yang ada di dalam surat panggilan 22 Januari. Apa hubungannya? Oleh karena menurut saya ini di luar dari substansi, di luar daripada yang saya ketahui, maka menurut saya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kitab undang-undang hukum acara pidana. Maka itu terjadi pelanggaran HAM. Oleh karena itu menurut saya, karena ini salah satu bentuk pembungkaman, maka saya akan lawan. Anda akan melawan karena Anda juga notabene-nya mantan aktivis. Bentuk perlawanan apa yang kemudian Anda akan lakukan? Apakah Anda akan terus memantau proses penyidikan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi? Ya, saya akan melawan secara hukum, sesuai dengan kapasitas saya kan. Karena menurut saya ini saya nggak bisa biarkan. Karena kalau ini dibiarkan, maka saya khawatir akan menelan korban lain. Media-media lain, wartawan-wartawan lain, podcaster yang lain, YouTuber yang lain bisa jadi korban. Oke. Dan ini pesan saya kepada Kapolri, tolong dipantau ya aparatnya supaya ini tidak mencederai citra polisi. Saya menyarankan pada penyidik ya, saya bilang ini gonjang-ganjing ini tidak akan selesai kalau Anda tidak mengirimkan kasus ini kepada pengadilan.